Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk pagi hari ini, yaitu kelas pagi Sistem Operasi gelombang pertama, di mana jatuh pada hari Jumat tanggal 18 September 2020. Pada pagi hari ini, untuk kelas pagi sistem operasi kita masuk pada pertemuan yang ke-14 ya. Jadi pada pertemuan ini nanti akan disampaikan materi baru, yaitu tentang manajemen input dan output. Mungkin materi tentang manajemen input dan output ini juga sudah pernah sekilas kita dapatkan pada materi-materi sebelumnya, yaitu pada pembahasan perangkat keras misalkan, yaitu perangkat input dan output ya. Kemudian juga pada manajemen kemarin, manajemen memori, juga ada sedikit pembahasan tentang manajemen input maupun output. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada tema untuk pagi hari ini. Oke, jadi di sini kita masuk pada manajemen input dan output. Masih merupakan lanjutan dari tema minggu sebelumnya yang membahas tentang manajemen memori. Nah, kalau yang sekarang kita membahas tentang manajemen input dan output. Bicara tentang input dan output, kita mungkin sudah pernah membahas tentang perangkat input maupun perangkat output. Contoh daripada perangkat input ya, diantaranya ada keyboard, kemudian ada mouse ya, kemudian mungkin ada juga light pen dan banyak lagi yang lain. Kemudian ada juga perangkat output. Untuk perangkat outputnya sendiri ada monitor, kemudian ada printer, dan masih banyak lagi yang lain. Baiklah, kita lihat dulu dari pengertian manajemen input dan output kali ini. Di dalam sistem komputer, manajemen input dan output itu sangat diperlukan. Karena input atau output adalah media bagi user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Saya ulangi sekali lagi, perangkat input dan output merupakan sarana maupun media bagi user untuk bisa berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan komputer. Contoh dari perangkat I/O seperti keyboard, kemudian ada mic, ada audio controller, kemudian ada video controller, kemudian ada disk drive, kemudian ada networking port, dan lain-lain. Manajemen I/O pun diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat I/O tanpa harus menginisialisasi terlebih dahulu. Dengan adanya manajemen I/O ini ada pengelolaan terhadap sumber daya input maupun output sehingga langsung bisa dipergunakan tanpa harus memberikan tanda terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam setiap sistem operasi itu selalu terdapat I/O manager. Ini penting sekali ditekankan di sini, dalam setiap sistem operasi apapun itu selalu ada I/O manager. Karena I/O manager di sini berperan ya sebagai sarana atau media di mana user itu bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan komputer. Dengan adanya I/O manager memudahkan perangkat I/O sebagai sumber daya untuk segera bisa dipergunakan tanpa harus menginisialisasi terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa fungsi manajemen input maupun output. Yang pertama, mengirim perintah ke perangkat input atau output agar menyediakan layanan. Apapun layanannya ya. Kemudian yang kedua,
menangani interaksi perangkat input atau output. Ya, bisa saja terjadi suatu perangkat itu harus diinterap karena satu dan lain hal. Kemudian yang ketiga, menangani kesalahan perangkat input atau output. Jadi misalkan saja ada kendala dengan speaker ya yang mengeluarkan suara. Nah, itu nanti yang memberikan pesan, kemudian memberikan help atau tools bantuan di situ, ini adalah tugas dari manajemen input dan output. Kemudian menyediakan interface ke pemakai. Interface ini macam-macam ya, itu tergantung dari kelebihan performa yang dimiliki oleh masing-masing dari sistem operasi. Sebetulnya fungsi dari manajemen input output ini ada beberapa lagi yang lain, tetapi yang paling utama adalah 4 ini ya, mengirim perintah, menangani interupsi, menangani kesalahan, dan menyediakan interface. Berikutnya adalah teknik manajemen input dan output. Dikenal ada beberapa. Untuk yang pertama disebut dengan I/O terprogram. Apakah I/O terprogram itu? Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi I/O kepada CPU secara langsung. Seperti contohnya memindahkan data, mengirimkan perintah baca maupun tulis, ya, read atau write, dan monitoring perangkat. Kelemahan daripada teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai. Sehingga modul I/O ini akan membuang waktu. Apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Dalam teknik ini, modul I/O tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses yang diinstruksikan padanya. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU sampai operasi lengkap selesai untuk dilaksanakan. Ini adalah teknik yang pertama, yaitu I/O terprogram. Intinya terpusat pada CPU dan modul I/O, di mana seluruh proses itu menjadi tanggung jawab CPU dan akan diselesaikan sampai operasi itu lengkap. Nah, ini ternyata ada kelemahannya karena ada waktu yang cukup terbuang ya, ada waktu menunggunya karena operasi ini kan harus selesai dari awal sampai akhir ditunggu. Nah, ini ada delay-nya yang ternyata cukup membuang waktu. Nah, berikutnya adalah I/O interrupt. Teknik interrupt, yaitu driven I/O, memungkinkan proses tidak membuang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah lainnya. Ya, jadi sekali lagi untuk teknik interrupt ini dia kebalikan dari yang pertama tadi, intinya tidak membuang waktu. CPU mengeluarkan perintah pada modul I/O, bersamaan perintah I/O dijalankan, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah yang lain. Jadi tidak ada menunggu, ya. Kemudian apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai, ada informasi. Kemudian dalam teknik ini, kendali perintah masih menjadi tetap tanggung jawab dari CPU, baik pengambilan perintah dan memori maupun pelaksanaan isi perintah tersebut. Terdapat langkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Teknik interrupt
driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O, bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah lainnya. Apabila modul I/O telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, dia akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya sudah selesai. Dalam teknik ini, kendali perintah tetap intinya masih menjadi tanggung jawab dari CPU ya. Intinya seperti itu. Ini lebih selangkah lebih maju daripada teknik yang sebelumnya. Kemudian DMA atau Direct Memory Access. Teknik yang dijelaskan sebelumnya yaitu I/O terprogram dan interrupt driven I/O memiliki kelemahan bahwa proses yang terjadi pada modul I/O itu masih melibatkan CPU secara langsung. Hal ini berimplikasi ternyata pada satu, kelajuan transfer I/O yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Yang kedua, kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Nah, ini beberapa kelemahan yang terjadi pada dua teknik sebelumnya. Nah, bertolak dari kelemahan tersebut, apalagi untuk menangani transfer data yang bervolume besar, dikembangkan teknik yang lebih baik, dikenal dengan istilah DMA atau Direct Memory Access. Prinsip daripada kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja I/O kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap dan akhir proses saja. Untuk selanjutnya yang bekerja adalah DMA. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Nah, ini satu teknik yang lebih bagus lagi dibandingkan dua teknik sebelumnya, yaitu dengan menggunakan DMA, di mana DMA nanti akan bekerja atau bertanggung jawab terhadap suatu proses yang terjadi pada modul I/O, sedangkan CPU hanya terlibat pada awal dan akhir saja, sehingga tidak terlalu banyak terganggu dengan masalah interupsi. Nah, berikutnya komponen manajemen input-output. Di sini ada buffer. Buffer ini menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O. Yang kedua, spooling. Melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien, dalam kurung antrian dan sebagainya. Yang ketiga, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Manajemen perangkat input dan output merupakan aspek perancangan sistem operasi terluas dan kompleks karena sangat beragamnya perangkat beserta aplikasi pendukungnya. Nah, jadi untuk istilah buffer, spooling ini di pertemuan sebelumnya kita juga pernah bertemu, dan intinya untuk buffer itu adalah sebagai backup atau penampungan data sementara ya sifatnya, sedangkan spooling itu melakukan penjadwalan khusus untuk pemakaian I/O, karena ini kita membahasnya tentang manajemen perangkat input dan output. Nah, untuk berikutnya kita fokuskan pada input dulu, khusus pada perangkat input. Yang pertama, keyboard. Keyboard ini berisi tombol yang terdiri dari fungsi, angka, huruf, tanda baca, dan tombol kontrol. Untuk mouse, perangkat keras untuk terhubung dengan layar komputer, berfungsi mengarahkan pointer di layar monitor.
Kita ketahui untuk mouse sendiri sama dengan keyboard, ada yang menggunakan kabel dan ada yang tidak menggunakan kabel. Nah, kemudian mikrofon merekam suara ke dalam komputer yang akan disimpan ke sound card. Kemudian scanner, alat yang digunakan untuk memasukkan data berbentuk objek ke dalam komputer untuk diubah ke dalam bentuk digital. Ya, untuk scanner ini. Kemudian ada CD-ROM, alat komputer untuk membaca dan memutar compact disk atau CD, salah satu media penyimpanan memori. Kemudian yang berikutnya ada DVD-ROM, ini memutar dan membaca CD dan DVD. Ini semua adalah contoh-contoh dari perangkat input. Mungkin kita juga pernah membahas pada saat kita masuk pada materi perangkat keras. Yang berikutnya yaitu output. Output di sini dicontohkan ada monitor. Untuk monitor di sini, perangkat yang akan menampilkan apa saja yang kita kerjakan di komputer, baik itu teks ataupun secara grafis. Kemudian printer merupakan perangkat keras yang mencetak hasil input berupa image atau teks pada kertas. Speaker merupakan perangkat yang mengeluarkan data berupa suara. Nah, untuk perangkat input-output sekarang. Perangkat keras. Piranti keras I/O atau device pada sistem komputer memang banyak sekali ragam dan jenisnya. Masing-masing piranti input-output memiliki karakteristik yang khas dan memiliki fungsi masing-masing. Karakteristik yang dapat digunakan sebagai pembeda antara piranti I/O yang satu dengan yang lain itu dibedakan antara lain: satu, modus transfer data. Yang kedua, metode akses. Yang ketiga, jadwal transfer. Yang keempat, sharing. Kelima, kecepatan akses. Dan keenam, modus operasi I/O. Berikutnya perangkat lunak. Tujuan daripada perancangan perangkat lunak I/O, jadi ini yang kita bahas adalah perangkat lunak atau software yang support ke input dan output, terdiri dari satu, device independent, yang kedua uniform naming, yang ketiga error handling, yang keempat transfer sinkron vs asinkron. Yang kelima, cerebral vs dedicated device. Nah, ini adalah tujuan perangkat penggunaan ya, perancangan perangkat lunak pada input dan output. Berikutnya di sini kita akan membahas tentang klasifikasi perangkat input dan output. Berdasarkan sifat aliran datanya, maka terbagi atas satu, perangkat berorientasi blok. Di sini perangkat berorientasi blok itu menyimpan, menerima, dan mengirim informasi sebagai blok berukuran tetap yang berukuran 128 sampai 1024 byte dan memiliki alamat tersendiri, sehingga memungkinkan membaca atau menulis blok secara independen. Dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok lain. Contohnya disk, tape, CD-ROM, optical disk. Yang berikutnya perangkat berorientasi aliran karakter. Perangkat yang menerima dan mengirimkan aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok. Contohnya terminal, line printer, pita kertas, kartu-kartu berlubang, interface jaringan, dan mouse. Berdasarkan sasaran komunikasi, maka untuk
klasifikasi perangkat keras itu dibedakan menjadi satu, perangkat yang terbaca oleh manusia, di mana perangkat ini digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia. Contohnya VDT atau Video Display Terminal, monitor, keyboard, mouse. Nah, kemudian yang kedua, perangkat yang terbaca oleh mesin, digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik. Sebagai contoh, disk dan tape, sensor, controller. Kemudian yang ketiga, perangkat komunikasi. Perangkat yang digunakan untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh. Contohnya adalah modem. Faktor-faktor yang membedakan antar perangkat antara lain: satu, kecepatan transmisi data atau data rate. Dua, jenis aplikasi yang dipergunakan. Yang ketiga, tingkat kerumitan dalam pengendalian. Yang keempat, besarnya unit yang ditransfer. Yang kelima, representasi atau perwujudan datanya. Kemudian yang keenam, kondisi kesalahan. Ini masuk ke teknik pemrograman perangkat I/O. Nah, berikutnya untuk evolusi fungsi perangkat I/O. Sistem komputer ternyata mengalami peningkatan kompleksitas dan kecanggihan komponennya. Yang sangat tampak bisa dilihat pada fungsi I/O. Di antaranya, proses mengendalikan perangkat I/O secara langsung, di mana masih digunakan sampai saat ini untuk perangkat sederhana yang dikendalikan mikroprosesor sehingga menjadi perangkat berintelijen atau intelligent device. Kemudian pemroses dilengkapi pengendali I/O atau I/O controller. Pemroses menggunakan I/O terprogram tanpa interupsi sehingga tak perlu memperhatikan rincian spesifik antar muka perangkat. Berikutnya, perangkat dilengkapi fasilitas interupsi. Pemroses tidak perlu menghabiskan waktu menunggu selesainya operasi I/O, sehingga meningkatkan efisiensi pemroses. Yang berikutnya, I/O controller mengendalikan memori secara langsung lewat DMA. Pengendali dapat memindahkan blok data dari atau ke memori tanpa melibatkan pemroses kecuali di awal dan akhir transfer. Berikutnya, pengendali I/O menjadi pemroses terpisah. Pemroses pusat mengendalikan memerintahkan pemroses khusus I/O untuk mengeksekusi program I/O di memori utama. Pemroses I/O mengambil dan mengeksekusi instruksi ini tanpa intervensi pemroses pusat. Dimungkinkan pemroses pusat menspesifikasikan barisan aktivitas I/O dan hanya diinstruksi ketika seluruh barisan instruksi diselesaikan. Berikutnya, pengendali I/O mempunyai memori lokal sendiri. Perangkat I/O dapat dikendalikan dengan keterlibatan pemroses pusat yang minim. Arsitektur ini untuk mengendalikan komunikasi dengan terminal-terminal interaktif. Pemroses I/O mengambil alih kebanyakan tugas yang melibatkan pengendalian terminal. Evolusi bertujuan meminimalkan keterlibatan pemroses pusat, sehingga pemroses tidak disibukkan dengan tugas I/O dan dapat meningkatkan kinerja sistem. Berikutnya kita masuk pada prinsip manajemen perangkat input-output. Yang pertama, terdapat dua sasaran perancangan I/O, yaitu efisiensi dan generalitas atau device independent. Untuk efisiensi merupakan aspek penting
karena operasi I/O sering menimbulkan bottleneck. Kemudian untuk device independent, manajemen perangkat I/O selain berkaitan dengan simplisitas dan bebas kesalahan, juga menangani perangkat secara seragam, baik dari cara proses memandang maupun cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi daripada input dan output. Kemudian di sini software diorganisasikan secara berlapis. Lapisan bawah biasanya berurusan menyembunyikan kerumitan perangkat keras untuk lapisan lebih atas. Lapisan lebih atas berurusan memberi antarmuka yang bagus, bersih, nyaman, dan seragam kepada user. Di sini muncul masalah-masalah untuk manajemen I/O. Yang pertama, uniform naming. Tadi mungkin sudah dibahas di depan, dan ini dijelaskan lagi apakah uniform naming itu penamaan yang seragam. Nama berkas atau perangkat adalah string atau integer, tidak bergantung pada perangkat sama sekali. Yang kedua, error handling atau penanganan kesalahan. Umumnya penanganan kesalahan ditangani sedekat mungkin dengan perangkat keras. Yang ketiga, transfer sinkron vs asinkron. Kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemroses memulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi I/O berorientasi blok. Setelah perintah read, program ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Kemudian yang berikutnya, serial vs dedicated. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama, contohnya seperti disk. Tetapi ada juga perangkat yang hanya satu user yang diperbolehkan memakai pada satu saat. Contohnya adalah printer. Berikutnya kita membahas tentang hierarki manajemen perangkat input-output. Yang pertama yaitu interrupt handler. Interupsi harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin. Device driver di blok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. Yang kedua adalah device driver. Semua kode bergantung perangkat di tempat device driver. Tiap device driver menangani satu tipe atau kelas perangkat dan bertugas menerima permintaan abstrak perangkat lunak device independen di atasnya dan melakukan layanan permintaan. Ada juga istilah buffering I/O. Buffering adalah melembutkan lonjakan kebutuhan untuk proses pengaksesan input dan output sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja daripada sistem operasi. Ya. Nah, untuk proses buffering itu ada beberapa ragam atau varian di dalamnya, nanti akan kita bahas tersendiri pada pembahasan berikutnya. Kemudian di sini ada beberapa perangkat keras yang terdapat pada manajemen input-output. Yang pertama, pooling. Busy waiting adalah kondisi ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai busy di-clearkan. Pada dasarnya, pooling dapat dikatakan efisien. Akan tetapi, pooling menjadi tidak efisien ketika setelah berulang-ulang melakukan looping, hanya menemukan sedikit device yang siap untuk menservis, karena CPU processing yang tersisa belum selesai. Yang kedua, interupsi. Mekanisme dasar interupsi. Mekanisme dasar interupsi ini terjadi yang pertama ketika CPU mendeteksi bahwa sebuah controller
telah mengirimkan sebuah sinyal ke interrupt request line atau membangkitkan sebuah interupsi. CPU kemudian menjawab interupsi tersebut dengan menyimpan beberapa informasi mengenai state terkini CPU. Contohnya nilai instruksi pointer dan memanggil interrupt handler agar handler tersebut dapat melayani controller atau alat yang mengirim interupsi tersebut. Fitur tambahan pada komputer modern. Pada arsitektur komputer modern, 3 fitur disediakan oleh CPU dan interrupt controller pada perangkat keras, di mana di sini disediakan untuk dapat menangani interupsi dengan lebih bagus. Fitur ini antara lain adalah kemampuan menghambat sebuah proses interrupt handling selama prosesi berada dalam critical state, efisiensi penanganan interupsi sehingga tidak perlu dilakukan pooling untuk mencari device yang mengirimkan interupsi. Dan fitur yang ketiga adalah adanya sebuah konsep multi-level interupsi sedemikian rupa sehingga terdapat prioritas dalam penanganan interupsi. Apakah sebenarnya yang menjadi penyebab dari interupsi tersebut? Interupsi dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain exception, kemudian page fault, interupsi yang dikirimkan oleh device controller, dan system call exception adalah suatu kondisi di mana terjadi sesuatu atau dari sebuah operasi didapat hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapat perhatian lebih. Contohnya pembagian dengan 0, pengaksesan alamat memori yang restricted atau bahkan tidak valid. Sistem call sendiri adalah sebuah fungsi pada aplikasi atau perangkat lunak yang dapat mengeksekusikan instruksi khusus berupa software interrupt atau trap. Ya, nah ini dari sistem call. DMA tadi sudah kita bahas juga di depan, merupakan sebuah prosesor khusus atau special purpose processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program input-output. Kemudian ada handshaking. Proses handshaking antara DMA controller dan device controller dilakukan melalui sepasang kabel yang disebut DMA request dan DMA acknowledge. Device controller mengirimkan sinyal melalui DMA request ketika akan mentransfer data sebanyak 1 word. Hal ini kemudian akan mengakibatkan DMA controller memasukkan alamat yang diinginkan ke kabel alamat memori dan mengirimkan sinyal melalui kabel DMA acknowledge. Setelah sinyal melalui kabel DMA acknowledge diterima, device controller mengirimkan data yang dimaksud dan mematikan sinyal pada DMA request. Hal yang terjadi secara berulang-ulang kondisi tadi itulah yang disebut dengan handshaking. Pada saat DMA controller mengambil alih memori, CPU sementara tidak dapat mengakses memori atau dihalangi, walaupun masih dapat mengakses data pada charger, primer, dan sekunder. Hal ini disebut cycle stealing, yang walaupun memperlambat komputasi CPU, tidak menurunkan kinerja karena memindahkan pekerjaan data transfer ke DMA controller justru meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Berikutnya ada disk scheduling. Kalau kita lihat ada beberapa algoritma pada disk scheduling di dalam sistem operasi, khususnya pada manajemen perangkat I/O. Algoritma tersebut yang pertama penjadwalan FCFS.
di mana sistem kerja dari algoritma ini adalah melayani permintaan yang lebih dulu datang di queue, ya. Algoritma ini pada hakikatnya adil bagi permintaan M atau K yang mengantri, karena penjadwalan ini melayani permintaan sesuai waktu tunggunya. Tetapi yang menjadi kelemahan dari algoritma ini, ya, bukan merupakan algoritma dengan layanan yang tercepat. Sebagai contoh, misalnya di QDIS terdapat antrian permintaan blok MK di silinder. Kemudian yang kedua, round robin. Algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time quantum. Jika time quantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Proses ini cukup adil karena tidak ada yang diprioritaskan. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU dan tidak akan menunggu lebih lama. Algoritma ini sepenuhnya bergantung besarnya time quantum. Jika terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma first come first serve, ya. Jika terlalu kecil, akan semakin banyak peralihan proses sehingga banyak waktu yang terbuang. Berikutnya adalah penjadwalan SSTF. Shortest Time First atau SSTF merupakan algoritma yang melayani permintaan berdasarkan waktu pencarian paling kecil dari posisi head terakhir. Sangat beralasan untuk melayani semua permintaan yang berada dekat dengan posisi head yang sebelumnya, sebelum menggerakkan head lebih jauh untuk melayani permintaan yang lain. Berikutnya adalah penjadwalan scan dan C-scan. Pada algoritma scan, head bergerak ke silinder paling ujung dari disk. Setelah sampai di sana, maka head akan berbalik arah menuju silinder di ujung yang lainnya. Head akan melayani permintaan yang dilaluinya selama pergerakan ini. Algoritma ini disebut sebagai elevator algorithm karena sistem kerjanya yang sama seperti yang digunakan elevator di sebuah gedung tinggi yang sedang melayani penggunanya. Elevator prinsip kerjanya akan melayani pengguna yang menuju ke atas dahulu sampai lantai tertinggi, baru setelah itu dia berbalik arah menuju lantai terbawah sambil melayani penggunanya yang akan turun atau sebaliknya. Jika melihat analogi yang seperti ini, maka dapat dikatakan head hanya melayani permintaan yang berada di depan arah pergerakannya. Jika ada permintaan yang berada di belakang arah geraknya, maka permintaan tersebut harus menunggu sampai head menuju silinder di salah satu disk, lalu berbalik arah untuk melayani permintaan tersebut. Algoritma circular S-scan atau C-scan. C-scan merupakan hasil modifikasi algoritma scan untuk mengurangi kemungkinan starvation yang bisa terjadi pada scan. Perbedaan C-scan dengan scan hanya pada bagaimana pergerakan disk setelah sampai ke salah satu silinder paling ujung. Algoritma scan disk akan berbalik arah menuju ke silinder paling ujung yang lain sambil tetap melayani permintaan yang berada di depan arah pergerakan disk arm. Sedangkan pada algoritma C-scan, sesudah mencapai silinder paling ujung, maka disk arm akan bergerak cepat ke silinder paling ujung lainnya tanpa melayani permintaan. Berikutnya yang terakhir yaitu penjadwalan loop dan C-loop. Algoritma loop adalah algoritma penjadwalan disk yang secara konsep itu hampir sama dengan algoritma scan.
Sesuai dengan namanya, algoritma ini seolah-olah seperti dapat melihat. Ya, tadi kan pakainya loop ya. Algoritma ini memperbaiki kelemahan scan dan scan dengan cara melihat apakah di depan arah pergerakannya masih ada permintaan lagi atau tidak. Bedanya pada algoritma loop, BISAM tidak berjalan sampai ujung disk, tetapi hanya berjalan sampai pada permintaan yang paling dekat dengan ujung disk. Setelah melayani permintaan tersebut, BISAM akan berbalik arah dari arah pergerakannya yang pertama dan berjalan sambil melayani permintaan yang ada di depannya sesuai dengan arah pergerakannya. Di loop, algoritma ini berhasil memperbaiki kelemahan algoritma scan, scan, dan loop. Algoritma loop memperbaiki kelemahan loop sama seperti algoritma scan, yaitu pada cara pergerakan BISAM telah mencapai silinder yang paling ujung. Nah, ini tadi adalah materi yang terkait dengan manajemen perangkat input dan output. Baiklah, saya kira cukup untuk materi pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti ketik hadir pada kolom komentar YouTube channel. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.